Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Yulistia dengan NIM 2102060093. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan tentang manajemen strategi. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa materi tentang manajemen strategi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Baiklah, untuk materi yang pertama, ada pengertian, ruang lingkup, dan konsep dasar manajemen strategi. Nah, yang pertama ada pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah suatu proses perumusan, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsional yang memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuannya. Nah, hal ini melibatkan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dari organisasi tersebut, penentuan strategi, serta alokasi sumber daya untuk melaksanakan strategi tersebut. Yang kedua yaitu ruang lingkup manajemen strategi. Nah, ruang lingkup manajemen strategi mencakup perumusan visi, misi, dan tujuan organisasi, analisis lingkungan internal dan eksternal, serta pemilihan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi kinerja. Yang ketiga yaitu ada konsep dasar manajemen strategi. Ada beberapa konsep dasar dalam manajemen strategi, yaitu meliputi analisis SWOT, yaitu strengths, weakness, opportunities, threats, diferensiasi biaya, visi, misi, dan nilai organisasi, serta tanggung jawab sosial dari organisasi tersebut. Nah, untuk selanjutnya materi yang kedua yaitu faktor-faktor yang berpengaruh dalam rancang bangun sistem manajemen strategi. Nah, ada beberapa faktor yang berpengaruh dalam merancang bangun manajemen strategi. Yang pertama yaitu komitmen, yang kedua ada lingkungan makro dan internal, yang ketiga ada faktor internal dan eksternal. Nah, yang pertama komitmen. Komitmen mempunyai pengaruh besar dalam penerapan manajemen strategi pada organisasi. Yang kedua ada pengamatan lingkungan, yaitu bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis, yaitu faktor eksternal dan internal yang akan menentukan masa depan dari organisasi. Nah, yang ketiga ada faktor internal dan eksternal, seperti perencanaan strategi, sistem informasi manajemen, faktor ekonomi, pengetahuan, dan teknologi mempengaruhi rancang bangun sistem manajemen strategi. Materi selanjutnya yaitu proses pelaksanaan manajemen strategi. Terdapat 5 tahapan, yaitu yang pertama perumusan strategi, yang kedua penetapan tujuan organisasi, yang ketiga penyusunan dan pemilihan alternatif strategi, yang keempat implementasi strategi, dan yang kelima evaluasi kinerja dan tindakan korektif. Nah, yang pertama yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi yaitu tahap awal dalam proses manajemen strategi. Nah, pada tahap ini organisasi menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjangnya, serta melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal. Nah, yang pada tahap kedua, yaitu setelah perumusan strategi, organisasi menetapkan tujuan jangka pendek dan menengah yang spesifik, terukur, dan realistis. Pada tahap ketiga, yaitu organisasi mengembangkan alternatif strategi yang dapat dicapai untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, alternatif strategi kemudian dievaluasi dan dipilih yang paling sesuai. Pada tahap keempat yaitu implementasi strategi. Pada tahap ini melibatkan pengembangan program, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan dari organisasi. Yang kelima ialah tahap evaluasi kinerja. Tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi yang telah diimplementasi dan apakah berhasil mencapai tujuan dari organisasi tersebut. Nah, pada tahap ini
terdapat juga jika diperlukan tindakan korektif dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Materi selanjutnya yaitu anatomi manajemen strategi. Nah, yang pertama di sini ada pemahaman konsep mengenai manajemen strategi. Yang kedua ada analisis lingkungan. Yang ketiga ada perumusan strategi. Yang keempat formulasi strategi. Yang kelima implementasi strategi. Yang keenam mengevaluasi efektivitas strategi. Nah, baiklah, yang pertama yaitu manajemen strategi adalah proses penetapan tujuan organisasi, pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Nah, manajemen strategi juga mengalokasikan sumber daya untuk menerapkan kebijakan dan merencanakan pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua yaitu analisis lingkungan. Analisis lingkungan ini melibatkan identifikasi faktor eksternal dan internal yang akan mempengaruhi keseluruhan dari organisasi. Analisis ini bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat untuk perumusan strategi. Nah, yang ketiga yaitu perumusan strategi. Perumusan strategi adalah tahap awal dalam proses manajemen strategi, di mana pada tahap ini organisasi akan menentukan visi, misi, dan tujuan jangka panjangnya, serta melakukan analisis lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, yang keempat ada formulasi strategi. Formulasi strategi ini melibatkan pengembangan kebijakan dan perencanaan yang sesuai dengan tujuan organisasi. Pada strategi ini mencakup analisis SWOT, diferensiasi, biaya, visi, misi, dan nilai dari organisasi. Poin yang kelima yaitu implementasi strategi. Nah, implementasi strategi ini melibatkan pengembangan program, alokasi sumber daya, dan pelaksanaan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Nah, pada poin yang keenam yaitu mengevaluasi efektivitas strategi. Pada tahap ini dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana strategi yang telah diterapkan itu berhasil pada pencapaian tujuan dari organisasi. Nah, pada tahap ini jika diperlukan dapat juga dilakukan tindakan korektif dan dapat juga dilakukan untuk memperbaiki kinerja dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Baiklah, selanjutnya ada materi yang kelima, yaitu tentang lingkungan internal dan eksternal dalam manajemen strategi. Nah, yang pertama ada lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini meliputi faktor-faktor dari luar organisasi yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi dari suatu organisasi. Seperti faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan hukum. Nah, analisis lingkungan eksternal penting untuk memahami peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi eksternal. Nah, yang kedua ada lingkungan internal. Lingkungan internal ini meliputi sumber daya, kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh organisasi, termasuk struktur organisasi, budaya organisasi, keuangan, SDM, dan teknologi. Analisis lingkungan internal dapat membantu suatu organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan internal yang dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi. Materi yang keenam yaitu tentang perumusan sasaran jangka panjang dan strategi induk dalam manajemen strategi. Nah, sasaran jangka panjang adalah tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu yang lebih dari 1 tahun. Nah, sasaran ini penting karena menyediakan arah dan fokus bagi organisasi, serta dapat membantu dalam evaluasi kinerja pada suatu organisasi. Nah, yang kedua ada strategi induk, atau sering disebut dengan grand strategi.
Strategi induk ini yaitu rencana umum yang mencakup berbagai tindakan untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Nah, strategi ini melibatkan pemilihan berbagai arah tindakan, evaluasi, dan pemilihan di antara mereka. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang SWOT analisis dan kaitannya dengan manajemen strategi. Baiklah, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu SWOT analisis. Nah, SWOT analisis ini adalah sebuah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan atau strengths, kelemahan atau weakness, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats yang dihadapi oleh suatu organisasi. Nah, analisis ini dapat membantu organisasi untuk memahami posisi di lingkungan internal dan eksternal, serta merumuskan strategi berdasarkan pemahaman tersebut. Nah, yang kedua ada kaitan SWOT analisis dengan manajemen strategi. Nah, SWOT analisis ini merupakan langkah awal dalam perumusan strategi karena dapat membantu organisasi untuk memahami faktor-faktor baik itu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerjanya. Nah, hasil dari SWOT analisis ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi organisasi, serta dapat juga untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman yang dihadapi oleh suatu organisasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor perilaku yang mempengaruhi pilihan strategi dalam manajemen strategi. Ada 4 faktor, yaitu yang pertama komitmen organisasi, yang kedua toleransi resiko, yang ketiga ada struktur organisasi, dan yang keempat ada budaya organisasi. Nah, yang pertama ada komitmen. Komitmen organisasi terhadap strategi sangat mempengaruhi pilihan strategi yang akan diambil. Dengan adanya komitmen yang kuat akan mendukung implementasi strategi dengan lebih baik. Yang kedua yaitu tingkat toleransi resiko. Nah, tingkat toleransi resiko dalam organisasi juga mempengaruhi pilihan strategi. Dengan organisasi yang lebih toleran terhadap resiko, maka organisasi tersebut akan cenderung memilih strategi yang inovatif dan berani. Yang ketiga ada struktur organisasi. Struktur organisasi yang kaku cenderung membatasi pilihan strategi yang akan diambil. Nah, sementara struktur organisasi yang fleksibel memungkinkan adopsi strategi yang lebih beragam. Yang keempat ada budaya organisasi. Nah, budaya organisasi yang konservatif cenderung membatasi pilihan strategi, sedangkan budaya yang inovatif akan mendorong adopsi strategi yang lebih progresif. Materi selanjutnya yaitu tentang teori-teori manajemen strategi dalam dunia pendidikan. Terdapat 3 teori, yaitu yang pertama teori perumusan strategi, yang kedua teori implementasi strategi, dan teori evaluasi strategi. Nah, yang pertama yaitu teori perumusan strategi. Nah, teori ini membahas tentang perumusan strategi yang meliputi tentang identifikasi visi, misi, dan tujuan organisasi, serta analisis lingkungan, pemilihan strategi, dan pengembangan rencana aksi. Nah, teori yang kedua yaitu teori implementasi strategi. Teori ini membahas tentang bagaimana strategi yang telah dirumuskan dapat diimplementasikan dengan efektif. Dalam hal ini melibatkan pengembangan program, alokasi sumber daya, dan perubahan struktur organisasi yang diperlukan untuk mendukung strategi. Yang ketiga ada teori evaluasi. Teori evaluasi strategi membahas tentang bagaimana strategi yang telah diimplementasikan tersebut dievaluasi untuk menentukan sejauh mana strategi tersebut berhasil, serta apakah mencapai tujuan dari organisasi atau tidak. Nah, evaluasi strategi ini penting untuk memastikan bahwa strategi yang diambil sesuai dengan kondisi internal dan eksternal dari organisasi tersebut. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang struktur organisasi dan pelembagaan strategi. Struktur organisasi yang baik harus dapat mendukung strategi organisasi.
Nah, hal ini berarti bahwa struktur organisasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga akan memungkinkan organisasi untuk mencapai tujuan strategisnya. Selanjutnya, pelembagaan strategi. Pelembagaan strategi ini harus mengacu pada proses di mana strategi organisasi diintegrasikan ke dalam seluruh organisasi. Nah, dalam hal ini melibatkan pengaturan sistem insentif, proses pengambilan keputusan, dan struktur organisasi untuk mendukung implementasi strategi. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang manajemen strategi dalam mengelola satuan pendidikan. Nah, manajemen strategi dalam mengelola satuan pendidikan melibatkan proses penetapan tujuan, pengembangan kebijakan, dan perencanaan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, dalam konsep ini membantu institusi pendidikan dalam mengidentifikasi arah, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta dalam mengembangkan strategi yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal. Manajemen strategi dalam mengelola satuan pendidikan berperan penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing, dan memastikan keberlanjutan institusi. Proses manajemen strategi dapat melibatkan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan dari organisasi. Implementasi strategi dalam mengelola satuan pendidikan melibatkan penerapan kebijakan dan rencana yang diusulkan untuk mencapai tujuan yang strategis. Dalam implementasi ini mencakup pengembangan program, alokasi sumber daya, dan perubahan struktur organisasi yang diperlukan untuk mendukung strategi. Selanjutnya, evaluasi efektivitas strategi. Dalam mengelola satuan pendidikan melibatkan pengumpulan dan analisis perkembangan proyek, serta membandingkan hasil strategi yang diimplementasikan dengan tujuan yang diatur. Hal ini dapat membantu suatu institusi pendidikan dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan dalam strategi, serta dapat membuat korektif dalam pengambilan keputusan. Nah, materi selanjutnya yaitu tentang pengembangan sekolah dan perencanaan strategis dalam pendidikan. Pengembangan sekolah merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta manajemen sekolah. Dalam hal ini dapat melibatkan perencanaan strategis yang matang untuk mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan kinerja sekolah. Perencanaan strategis dalam pendidikan merupakan proses perumusan visi, misi, dan tujuan jangka panjang, serta pengembangan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam proses ini dapat melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta pengembangan rencana aksi yang sesuai dengan kondisi sekolah. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang melirik manajemen strategi para pengusaha dalam bisnis dunia. Terdapat 3 tingkatan strategi dalam suatu organisasi, yaitu strategi korporasi, strategi unit bisnis, dan strategi fungsional. Proses manajemen strategi meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Pengembangan rencana strategis melibatkan perumusan visi, misi, dan tujuan jangka panjang, serta pengembangan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam proses ini melibatkan analisis lingkungan internal dan eksternal, identifikasi kekuatan dan kelemahan, serta pengembangan rencana aksi yang sesuai dengan kondisi organisasi. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang pendidikan di Indonesia ditinjau dari sudut manajemen strategi. Nah, perumusan strategi dalam pendidikan di Indonesia melibatkan identifikasi arah,
kelemahan, peluang, dan ancaman, serta pemilihan strategi yang sesuai dengan kondisi internal dan eksternal dari suatu sekolah. Nah, dalam proses ini dapat mencakup analisis lingkungan, perumusan visi, misi, dan tujuan jangka panjang, serta pengembangan strategi untuk mencapai suatu tujuan. Nah, implementasi strategi dalam pendidikan di Indonesia dapat melibatkan peningkatan mutu, program penelitian, kegiatan lingkungan internal dan eksternal sekolah, budaya sekolah, penanaman norma, dan pembiasaan. Nah, dalam proses ini dapat mencakup pengembangan program alokasi sumber daya dan perubahan struktur organisasi yang diperlukan untuk mendukungnya strategi. Evaluasi efektivitas strategi dalam pendidikan di Indonesia melibatkan sejumlah pertemuan dinas, melibatkan manajemen puncak dan menengah dan panjang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, dalam hal ini dapat membantu institusi pendidikan dalam mengidentifikasi keberhasilan dan kekurangan strategi, serta dapat membuat korektif dalam pengambilan keputusan strategi. Selanjutnya, pengembangan sekolah di Indonesia ini dapat melibatkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program dan kebijakan yang bertujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran, sarana dan prasarana, serta manajemen sekolah. Nah, dalam hal ini juga melibatkan perencanaan yang strategis dan matang untuk mencapai tujuan jangka panjang dan meningkatkan kinerja dari suatu sekolah. Selanjutnya, pada materi yang ke-15 yaitu tentang 6 negara yang dinobatkan sebagai negara yang unggul dalam bidang pendidikan, studi manajemen strategi. Nah, ada 6 negara yaitu yang pertama Singapura, Finlandia, Jepang, Korea Selatan, Uni Emirat Arab, dan Belanda. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Singapura. Singapura merupakan negara di Asia Tenggara yang memiliki sistem pendidikan yang sangat berfokus pada kualitas dan akademik. Nah, manajemen strategi di Singapura melibatkan perencanaan jangka panjang, pengembangan kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua ada negara Finlandia. Negara Finlandia dikenal sebagai negara pendidikan tinggi di dunia, terutama dikarenakan sistem pendidikan yang berfokus pada inovasi, kreativitas, dan pengembangan siswa. Nah, manajemen strategi di Finlandia melibatkan pengembangan kurikulum yang inovatif, pengembangan penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan pengembangan guru. Yang ketiga ada negara Jepang. Jepang merupakan negara yang memiliki sistem pendidikan yang sangat berfokus pada keterampilan praktis dan pengembangan karakter siswa. Manajemen strategi di Jepang melibatkan pengembangan kebijakan pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan pengembangan siswa untuk mencapai tujuan suatu pendidikan. Yang keempat ada Korea Selatan. Nah, Korea Selatan merupakan negara yang memiliki sistem pendidikan yang sangat berfokus pada kualitas dan internasionalisasi. Manajemen strategi di Korea Selatan melibatkan pengembangan kebijakan pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, yang kelima ada negara UEA. Ini memiliki sistem pendidikan yang sangat berfokus pada pengembangan siswa dan penyelidikan. Nah, manajemen strategi di UEA melibatkan pengembangan kebijakan pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Nah, dan pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang keenam ada Belanda. Belanda merupakan negara yang memiliki sistem pendidikan yang sangat berfokus pada keterampilan praktis dan pengembangan siswa. Manajemen strategi di Belanda melibatkan pengembangan kebijakan pembelajaran, penggunaan teknologi dalam pendidikan, dan pengembangan siswa untuk mencapai tujuan pendidikan.
Baiklah, materi selanjutnya yaitu komparasi kualitas pendidikan di Indonesia dan negara-negara berkembang, studi manajemen strategi. Nah, sistem pendidikan di Indonesia memiliki beberapa kelemahan, seperti kualitas pendidikannya yang rendah, kompetensi guru yang kurang baik, dan sistem pendidikannya yang masih rendah. Namun, di Indonesia juga telah mengadopsi beberapa sistem pendidikan yang berhasil di negara-negara berkembang seperti Jepang untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, negara-negara berkembang yang memiliki sistem pendidikan yang berbeda dengan di Indonesia, tetapi terdapat juga beberapa aspek terkait dengan manajemen strategi yang dapat diadopsi. Beberapa negara berhasil dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berfokus pada kualitas, inovasi, dan kreativitas seperti Finlandia dan Singapura. Sistem pendidikan di Indonesia memiliki perbedaan dan persamaan dengan negara-negara berkembang yang lain, seperti menetapkan pendidikan usia dini dan menggunakan ujian akhir sebagai penentu kelulusan. Nah, di Indonesia juga memiliki kemiripan dengan negara yang lain, seperti Selandia Baru, yang menerapkan sistem pendidikan dari jenjang usia dini hingga tinggi. Pada implementasi pendidikan di Indonesia, melibatkan perencanaan jangka panjang, pengembangan kebijakan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan. Terdapat beberapa aspek penting dalam implementasi manajemen strategi, yaitu meliputi perumusan strategi, implementasi strategi, dan evaluasi strategi. Nah, di Indonesia dapat belajar banyak dari negara-negara berkembang dalam meningkatkan kualitas, seperti mengadopsi sistem pendidikan berhasil dan mengembangkan manajemen strategi yang efektif. Nah, dalam proses belajar, Indonesia perlu mempertimbangkan perbedaan dan persamaan antara sistem pendidikan di Indonesia dan negara-negara berkembang yang lain, serta Indonesia juga perlu mengadopsi prakira yang efektif dalam mengembangkan kualitas pendidikan. Nah, materi yang terakhir yaitu komparasi kurikulum Merdeka Belajar dan kurikulum-kurikulum sebelumnya, studi manajemen strategi. Nah, kurikulum sebelumnya di Indonesia seperti kurikulum 2013 memiliki fokus pada penguasaan materi dan ujian nasional sebagai penentu dari kelulusan. Nah, kurikulum sebelumnya juga cenderung bersifat kurikuler dengan penekanan pada pembelajaran berbasis mata pelajaran dan ujian sebagai alat penilaian. Sedangkan kurikulum Merdeka Belajar merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk merombak sistem pendidikan dengan fokus pada pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Nah, kurikulum ini juga menekankan pada pembelajaran berbasis proyek, pengembangan keterampilan abad ke-21, dan penilaian berbasis kompetensi. Baiklah, cukup sekian penjelasan materi dari saya mengenai manajemen strategi. Semoga penjelasan saya tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat menambah ilmu kita semua. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.